Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami Osisman Toli Toli dalam kegiatan produktif program edukasi dan inspiratif. Bersama saya Muhammad Sikril yang akan menjadi moderator pada kegiatan kali ini. Sebelumnya, yang di rumah apa kabar? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pada hari ini, kita akan belajar daring mengenai pelajaran matematika dengan judul Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk itu kami mengundang seorang pemateri hebat yang merupakan guru matematika di MAN Toli Toli, Ibu Desria Pitaloka SPD GR. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kali ini. Seperti biasa, kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara peserta dan pemateri. Sebelumnya saya ingatkan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, jika ingin bertanya silahkan hubungi line telepon yang ada di layar. Kepada Ibu Desri, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Nak Zikril. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Semoga Allah memberkahi setiap niat baik kita, terutama dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena atas beliaulah sehingga beliau yang membawa kami dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan pengetahuan hingga saat ini. Oke. Untuk adik-adik yang di rumah, terutama hari ini juga merupakan jadwal matematika di kelas yang saya ajar, yaitu kelas 10 MIA 1 hingga 10 MIA 4. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa tanyakan di kolom komentar boleh atau lewat nomor WA ya, sudah diterterakan di situ. Oke, sebelum saya mulai, ada hal yang perlu saya apresiasi, terutama untuk anak-anak OSIS. Alhamdulillah program ini sangat bermanfaat ya. Jadi teruskan program-program yang bermanfaat lainnya ya, yang bisa kalian juga belajar. Di sini saya lihat adik-adik OSIS itu sangat antusias. Saya apresiasi sekali. Good job buat kalian. Tapi jangan pernah merasa puas. Ini masih awal, lakukan hal yang lebih baik. Dan saya yakin kalian pasti lebih bisa dari ini. Oke, sukses ya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas materi tentang ini adalah matematika wajib, yaitu tentang sistem persamaan linear. Oke. Sistem persamaan linear untuk di kelas 11, di kelas 10 itu ada dua, yaitu yang pertama sistem persamaan linear dua variabel. Ini bukan hal baru untuk kalian. Sudah ada di kelas berapa? SMP kelas 8 ya? Kelas 8. Jadi adik-adik sebenarnya sudah tahu untuk hal ini. Oke. Kemudian untuk tingkat SMA-nya itu ada sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sebenarnya cara kerjanya sebenarnya kurang lebih sama juga. Tapi ada hal yang berbeda di sini. Adik-adik bisa mengeksplorasi karena adik-adik sudah SMA. Jadi tingkatan pembahasan tidak sekedar dieliminasi dan substitusi. Ada materi tentang determinan matriks ya.
Kalau ini sebenarnya matriks di kelas 11, tapi ini matriksnya sederhana kok, ya. Nah, nanti ini adik-adik bisa menggunakan Excel, ya. Jadi salah satu media pembelajaran yang saat ini Ibu gunakan adalah Excel. Jadi di sini nanti adik-adik hanya bisa memasukkan nilai variabelnya, nanti secara otomatis nilai determinannya muncul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah adik-adik supaya bisa ngecek, bukan sekedar langsung nyalin ya, tidak. Ngecek apakah jawaban adik-adik itu benar atau ada yang keliru. Bisa ya? Kita langsung saja. Nah, sistem persamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kalau sistem persamaan linear dua variabel berarti berapa variabelnya? Berapa? Ya, benar, dua, pintar. Oke, dua ya, karena namanya juga persamaan, berarti ada tanda sama dengan. Ini sama seperti SMP. Oke, nah ada yang tahu tidak apa sih manfaat belajar SPLDV dalam kehidupan? Oke. Nah, salah satunya di sini, transaksi jual beli. Ibu kasih contoh, misalkan di toko buku ya, misalkan si Andi Hersya beli 3 buku, misalkan 3 buku Harry Potter, novel Harry Potter, dan 2 buku pelajaran matematika kelas 11, harganya sekian, ya. Kemudian si Zikril beli buku juga yang sejenis dengan Andi Hersya di toko yang sama, tapi jumlahnya berbeda. Nah, harganya ditahu. Nah, kira-kira berapa harga per bukunya? Itu bisa diperoleh dari sini. Kemudian, menentukan ukuran panjang dan lebar tanah, ya. Ini juga biasanya dinyatakan jelas dalam variabel. Jadi kalau untuk persamaan linear tentu dalam variabel-variabel ya. Kemudian, ini yang paling penting, ya. Ini juga penting buat adik-adik karena bahwa dalam belajar SPLDV itu mengajarkan kalian, bukan hanya SPLDV sih, belajar matematika mengajarkan kalian untuk berpikir secara kritis, mengerjakan secara sistematis, dan mempertimbangkan hal-hal lainnya. Jadi dalam hal ini adalah memahami data. Data-data biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Oke? Nah, sistem persamaan linear dua variabel. Ini bentuk umumnya. Oke? Bentuk umumnya yang dimana A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 itu adalah sebuah bilangan real. Nah, penyelesaian SPLDV bisa pakai cara apa semua nih? Kita bisa lihat. Yang pertama, metode grafik. Metode grafik ini adik-adik sudah dapat di SMP kelas 8. Kelas 8 ya. Kalau untuk kelas 7-nya mungkin sekitaran menggambar fungsi linear saja, ya. Nah, metode grafik di sini adik-adik bisa menggunakan aplikasi GeoGebra juga, ya. Jadi setelah nanti adik-adik menggambarkan grafik secara manual, kalau merasa ragu dengan hal tersebut, silahkan gunakan GeoGebra. GeoGebra ini juga untuk adik-adik yang di rumah terkhususkan siswa-siswi kelas 10 MIA 1 sampai MIA 4. Silahkan gunakan ini baik secara online maupun dengan menggunakan di aplikasi Android adik-adik sesuai dengan materi eksponen sebelumnya ya. Kemudian, nah langkah kedua cara kedua, 3, 4 ini adalah cara juga yang adik-adik sudah dapat di SMP. Metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang masih ingat apa itu metode substitusi? Ya? Apa? Andi Hersya? Ya, pintar, mengganti. Ya, cerdas.
mengganti. Pintar ya, nanti menggantinya terserah. Apakah dalam X sama dengan X yang diganti, atau Y yang diganti, atau nanti kita sesuaikan dengan persamaannya. Oke, jadi nanti mengganti tidak sebatas X-nya yang diganti, Y-nya yang diganti ya. Tergantung dengan konteks soalnya lagi. Bagaimana cara yang termudahnya itu ada. Nah, kemudian cara yang ketiga, metode eliminasi. Ada yang masih ingat metode eliminasi? Oke, betul. Menghilangkan, eliminate, ya, elimination. Menghilangkan. Pintar. Oke, nah metode gabungan, substitusi atau eliminasi. Nah, sebelum saya lanjut ke penyelesaian SPLDV, dari 4 cara ini adik-adik paling suka pakai cara apa? Eliminasi. Ayo, yang lain? Ya. Oh, sama eliminasi juga. Atau setelah ada eliminasi, setelah dapat X-nya, eliminasi lagi. Atau ada menggantikan. Coba diingat-ingat. Iya, pintar. Jadi pengalaman saya ya, pengalaman ibu mengajar adik-adik itu sebelumnya, adik-adik paling sering memilih metode gabungan. Kenapa? Biasanya setelah dieliminasi, ibu bingung, ini apa lagi dieliminasi. Oke, nah supaya mudah, biasa setelah dieliminasi, kita langsung masukkan nilai X atau Y yang diperoleh. Oke. Untuk pertemuan kali ini, saya tidak membahas tentang metode grafik hingga metode gabungan. Karena ini adalah sudah sempat saya jelaskan kepada adik-adik sebelumnya. Nah, kita masuk ke metode yang akan saya bahas hari ini, yaitu metode determinan matriks. Ada juga cara yang keenam, yaitu metode inverse matrix. Tapi inverse matrix tidak saya jelaskan hari ini, dan tidak perlu saya jelaskan untuk kelas 10, nanti insya Allah di kelas 11. Ya, kita bahas di metode determinan matriks. Nah, sebelumnya untuk metode determinan matriks ini adik-adik bisa pakai untuk SPLDV maupun SPLTV. Menurut pengalaman ibu mengajar, setelah ditunjukkan cara ini, anak-anak biasa memilih untuk metode determinan matriks. Tapi ya tergantung anaknya lagi nyamannya yang mana ya. Yang penting perkaya pengetahuanmu dengan berbagai cara, siapa tahu ada hal yang lebih mudah untuk menyelesaikannya. Oke, siap ya? Kita lanjut. Nah, metode determinan matriks. Saya mungkin jelaskannya di
Oke, maaf saya ulang, Tabe. Kita masuk ke metode determinan matriks. Jadi untuk bentuk umum dari SPLDV yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2. Namun untuk kelas 10 mungkin matriks adalah hal yang baru. Jadi matriks itu yaitu kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Oke? Nah, contohnya seperti ini. Jadi dari bentuk SPLDV ini kita mau bentuk ke dalam matriks yang bersesuaian. Jadinya ya sebelumnya ini adalah baris. Jadi saya sebut sebagai baris pertama. Ini adalah baris kedua. Dan yang ke bawah ini adalah kolom. Ya, kolom pertama dan ini adalah kolom kedua. Oke. Nah, isi matriks yang ini adalah koefisien dari X dan Y. Seperti susun biasa saja. Ini A1, berarti koefisiennya Y, B1. Ini adalah A2, ini adalah B2. Dikali dengan XY sama dengan C1 dan C2 dari sini. Oke. Nah, selanjutnya, sebelumnya ini saya hapus dulu. Adik-adik bisa lihat di sini ada matriks yang saya sebut sebagai matriks utama. Kenapa saya sebut sebagai matriks utama? Karena dia berisi koefisien variabel X dan Y. Oke. Nah, selanjutnya untuk determinannya. Ini adalah matriks persegi. Determinannya nilainya adalah kurungnya beda ya. Ini kurungnya lurus. Kalau untuk menyatakan matriks, kurungnya bengkok sedikit. Kalau determinan dia lurus. Ini tetap A1, A2, B1, B2. Jadi yang kita perlu perhatikan yang ininya saja. Oke. Selanjutnya bagaimana cara cari determinan? Cara cari determinan itu adalah selisih dari diagonal utama dengan diagonal sampingnya. Jadi ini A1 kali B2 dikurangi dengan B1 kali A2. Oke. Nah, selanjutnya setelah dapat ini determinan matriks utama, kita cari determinan X. Saya katakan determinan X. Determinan X, kalau adik-adik cari determinan X, maka ini posisi koefisien X kan? Nah, koefisien X ini adik-adik ganti dengan jadi isinya C1, C2, ini tetap D1, D2. Gimana cari determinannya? Sama, selisih dari diagonal. Berarti ini dikalikan C1 kali B2 dikurangi B1 kali C2. Next, yang terakhir adalah determinan Y. Proses yang sama, ya. Berarti kalau determinan Y, apa yang diganti? Ya, pinter, cerdas. C-nya, ya. C-nya diganti dengan C1 dan C2. B1, B2-nya nih koefisiennya ya. Berarti A1, A2, C1, C2. Nilai determinannya gimana? Kali silang, sama prosesnya. Berarti A1 kali C2 dikurang C1 kali A2. Jangan takut-takut, Ibu, saya pakai A2 kali C1. Tidak apa-apa, karena pada perkalian berlaku komutatif. Artinya 2 kali 3 hasilnya sama dengan 3 kali 2. Jadi tidak usah takut yang mana duluan disebutkan. Oke? Nah, selanjutnya, kalau kita ditanyakan tentukan HP-nya, berarti kalau HP yang ditanya adalah kita mencari nilai X dan Y-nya itu berapa sih? Tuh, berarti di sini sudah ada membahas X dan Y-nya? Belum, masih determinan-determinan. Berarti X-nya gimana? Berarti X-nya adalah determinan X dibagi dengan determinan matriks utama. Sedangkan Y-nya
adalah determinan Y dibagi dengan determinan matriks utama. Oke, mungkin kalau ini huruf-huruf terlihat bingung. Kalau latihannya gampang. Kita lihat dulu ya. Kalau selama saya menjelaskan ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja ya. Mungkin terlalu cepat disampaikan. Nah, di sini ya. Di sini ada penyelesaian dari sistem persamaan 2x kurang 3y sama dengan negatif 13. Dan yang kedua, x plus 2y sama dengan 4. Nah, tetapi di sini caranya masih menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Saya tidak bahas tentang metode ini lagi, ya. Kita mau cari tahu apakah kalau kita menggunakan metode determinan matriks hasilnya sama atau tidak. Harus sama. Kalau caranya lain harus sama jawabannya, tidak boleh beda. Oke, kita lanjut. Berarti kita punya persamaan. Oke, contohnya adalah 2x kurang 3y sama dengan negatif 13 dan 2x plus 2y sama dengan. Oke, berarti bentuk dulu ini ke dalam bentuk matriks, ya. Nah, berarti kalau dia jadikan matriks, koefisien X-nya adalah, oke, pintar, 2, negatif 3, 1, dan 2. Kayak gini ya. Bentuk dulu itu. Dikalikan dengan variabelnya apa, nak? X, pintar, dan Y. Oke. Sama dengan konstantanya negatif 13 dengan 4. Oke. Berarti yang mana matriks utama? Matriks utama yang ini, ya. Berarti nilai determinannya adalah 2, negatif 3, 1, dan 2. Kali silang, kemudian kurangkan. 2 kali 2, 4. Kurang. Min 3 kali 1. Oke, berarti 3 ya. Next, negatif kali negatif. Bentar, positif. Berarti 4 plus 3 nilainya adalah 7. Kenapa? Benar ya? Kalau ada yang bingung-bingung bilang, tanyakan. Kemudian determinan X. Berarti kalau determinan X, si X-nya ini diganti dengan, berarti 2, 1 ini kan koefisien X, koefisien X-nya kita ganti dengan ini. Berarti negatif 13, 4, yang ininya tetap negatif 3 dan 2. Oke, hasilnya adalah negatif 3 kali 2. Negatif, pintar, 26. Dikurangi negatif 3 kali 4. Ya, pintar, negatif 12. Hasilnya, nah kalau ada ketemu tanda seperti ini bersusun, kalikan dia. Oke. Negatif 26, ini min kali min. Negatif 26 tambah 12. Oh, kalau bingung. Utang 26 dibayar 12. Oke, pintar. Utang atau tidak? Utang. Iya, utang. Utang 14. Boleh? Kemudian determinan Y. Berarti Y-nya yang kita ganti. X-nya tetap 2, 1, Y-nya ganti dengan ini. Negatif 13, 4. Ya, nilai determinannya. 2 kali 4, 8. Dikurangi negatif 13 kali 1. Ya, benar. Negatif 13. Negatif kali negatif positif. 8 tambah 13.
Masih 21? Masih ya. Dan ada yang bilang 22. 21. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Berarti X-nya adalah dx per d. Dx-nya adik-adik yang mana? Negatif 14 dibagi dengan determinan utama 7. 14 bagi 7. Oke, 2. Karena ini negatif, berarti negatif 2. Berarti X-nya negatif 2. Berarti Y-nya adalah determinan Y dibagi dengan determinan matriks utama. DY-nya adalah 21 dibagi D. 7. 21 bagi 7. 3. Cerdas. Oke. Berarti HP-nya adalah pasangan X, Y. X-nya berapa? Min 2. Y-nya adalah 3. Oke. Bisa? Saya. Oke, sekian itu pemaparan materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah materi yang Ibu Desri paparkan. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri. Untuk peserta jika ingin bertanya silahkan angkat tangan. Untuk yang di rumah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi line telepon yang ada di layar Anda. Untuk Ibu Desri ada tambahan? Oke, ada tambahan ya. Tadi Ibu mau bilang kita boleh pakai aplikasi apa? GeoGebra itu untuk grafik ya. Kemudian yang kedua, ya cerdas, Excel. Nah, mungkin ada yang mau lihat nih, Excelnya kayak gimana. Jadi untuk saat ini ya, untuk saat ini Ibu masih menggunakan salah satu produk dari MGMP Kota Palu, khususnya mata pelajaran matematika. Jadi sebelumnya memang Ibu ikut dalam pelatihan workshop perancangan media pembelajaran berbasis Microsoft Excel. Tapi untuk saat ini saya masih menggunakan produknya orang ya. Oke, di sini ya, di layarnya adik-adik, di mobile kalian juga untuk siswa yang ada di sekolah saat ini dan yang ada di rumah, Ibu sudah berikan ini. Adik-adik bisa buka dengan menggunakan WPS atau Microsoft online lainnya, itu bisa, dan itu bisa diedit. Oke. Nah, selanjutnya yang melihat di layar, silakan diperhatikan. Equation itu berarti persamaan. Di sini tertulis tulisan merahnya, entry the coefficient of each variable into the yellow cell. Artinya adalah masukkanlah koefisien dari setiap variabel ke dalam sel yang berwarna kuning. Oke. Tadi kita punya soal ini ya, 2x ya kurang 3y. Kalau di sini plus, berarti di sini kita ganti min 3. Jadi 2x kurang 3y sama dengan negatif 13. Ya, tapi belum. Equation kedua belum berubah. Equation kedua dari soal yang ada di papan, x-nya itu koefisiennya 1. Berarti 1x plus y-nya adalah 2 sama dengan 4. Oke, terlihat di gambar ya, di HP adik-adik juga, X-nya langsung muncul min 2 dan Y-nya adalah 3 dan itu sesuai. Jadi media ini Ibu berikan bukan untuk kalian tidak berpikir, tetapi untuk adik-adik mengecek jawaban. Di media ini pula adik-adik diberikan bentuk matriks yang diperluas. Ya. Ada determinan matriks utamanya,
ada determinan X, determinan Y, hingga hasil X dan Y yang keluar. Oke, bisa ya? Nah, seperti itu. Jadi adik-adik silahkan gunakan itu. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan. Nah, kemudian di sini nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya, adik-adik akan masuk ke 3 variabel. Kalau 3 variabel, itu bentuknya juga lebih kompleks. Penyelesaian determinannya sedikit ada tambahan, tapi tidak banyak. Oke, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ingatkan untuk para peserta punya pertanyaan. Ternyata tidak ada pertanyaan dari para peserta. Alhamdulillah mereka sudah paham semuanya. Kembali saya ingatkan untuk yang di rumah, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi line telepon yang ada di layar. Ibu, Iya. saya sendiri punya pertanyaan tapi keluar dari materi terkait dengan pembelajaran daring yang Ibu terapkan. Bagaimana sih metode pembelajaran yang Ibu terapkan untuk menarik minat para siswa? Dan apakah Ibu punya saran bagi guru-guru lain? Terima kasih Nak Zikril. Oke, bismillah. Pertanyaan yang sangat bagus. Jujur, di awal ya, di bulan Juli, Agustus, kehadiran, absen, minimal absen. Absen itu anak-anak masih sangat antusias. Ya, masih sangat antusias, kemudian makin kemari kok absennya makin anjlok. Ya, nanti sisa cuman absen ini belum tugas. Oke. Ya, ini cuman absen tetapi itu sangat penting buat kami juga para guru. Apakah kalian di sana masih baik-baik saja? Oke, masih siap menerima materi? Nah, tentu ya, kalau untuk saya pribadi, Ibu pribadi, untuk pembelajaran matematika, Ibu mengirimkan materi pembelajaran dalam bentuk video via YouTube. Kalau misalkan adik-adik tidak, mungkin masih kurang nih, kan tidak semua siswa memiliki pengetahuan yang sama. Mungkin ada yang hanya satu kali jelaskan langsung jelek, tapi ada yang masih buram. Nah, itu biasa minta penjelasan atau diskusi lagi di grup WA. Jadi ibu pasti jawab dalam bentuk video. Karena kalau dalam matematika itu sulit sekali kita menggunakan, ya cuma di foto aja. Atau mungkin kalau pesan suara masih bisa. Kemudian hal yang paling anak-anak tunggu sepertinya ini. Anak-anak itu paling suka diapresiasi ya. Oh jelas, Masya Allah. Ya, jadi salah satu bentuk apresiasi, ya itu salah satunya. Jadi kalau anak-anak sudah kirim, ya aku misalkan ibu kirim tugas gini. Jangan lupa nak ya, batasnya sampai hari Sabtu jam 10. Oke ibu. Nah ketika dikirim, tapi kita enggak jawab oke saja, itu pasti anak serangan, ada serangan fajar biasa. Ibu sudah dibaca. Padahal itu saya baca, maksudnya. Jadi saya bilang gini, nah jangan dihapus dulu sampai saya memberikan feedback satu persatu. Ya, jadi adik-adik bisa tanyakan ke anak kelas 10 sekarang, itu feedback itu penting sekali buat mereka. Dikomentari aja, komentari. Oke, good job, cerdas, itu langsung tugasnya itu masuk semua. Cepat itu. Jadi mereka langsung, aduh ini 100 ini salahnya di sini, ini salahnya di mana. Gitu. Itu anak-anak apresiasi penting sekali. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat, saya tanya ke anak matematika, apa yang membuat kamu bosan dalam pembelajaran matematika? Misalkan, ditanya nonton video, terus kerja soal. Ya, pasti ujungnya habis nonton video, ya kerja soal. Tapi memang jangan keluhkan hal itu ya, karena untuk materi eksak, tanpa kalian latih diri kalian, itu akan sulit nyerap. Jadi misalkan kayak gini, si A, si B, tidak ada masalah, misalkan si B nyontek sama si A. Yang penting kamu tulis, ketika kamu sendiri yang tulis, hadapi yang tertinggal sedikit demi sedikit. Sisa didoakan saja. Tidak usah berpikir negatif dengan tugas-tugas anak-anak. Kita berpikir positif,
mereka sedang berjuang untuk melakukan yang terbaik juga. Jadi salah satunya juga cara saya adalah desain pembelajaran. Jadi saya biasa menggunakan kalau grafik atau persamaan, saya biasa menggunakan GeoGebra. Kemudian kalau ujian, saya menggunakan ujian live worksheet yang dimana tampilannya saya buat cukup menarik supaya anak-anak tidak melihat ini hanya sekedar pertanyaan jawab selesai. Ya, tapi anak-anak bisa mencoba setelah saya belajar ini, saya ke depannya mau jadi apa gitu. Nah, sama kayak ini SPLDV. Mungkin adik-adik kalau berpikir kita belajar SPLDV, nah toh kita ke toko tidak sampai sedetail itu. Tetapi ketika adik-adik terjun di dunia pekerjaan, tidak mungkin menghindari yang namanya data. Oke? Kita guru saja minimal itu data hasil belajar siswa. Ya, data hasil belajar siswa, cari rata-rata, kalau segini nilainya, berapa nilai si anak tersebut. Kayak gitu. Jadi pahami, terapkan di dalam diri kalian, belajar adalah kebutuhan. Suatu saat ini mungkin saat ini kamu belum rasa, tapi suatu saat itu insya Allah terpakai. Bukan berarti hari ini ilmu yang kalian dapat, kalian yang pintar pasti sukses ke depannya. Belum tentu, nak. Itu tergantung gimana doa, restu orang tua, ya. Restu orang tua dan bagaimana usaha kalian lagi. Karena makin tinggi teknologi sekarang, makin harus bisa kalian mengimbangi. Oke, itu saja. Saya pikir kalau untuk saran ke guru, tentu setiap guru punya caranya masing-masing. Itu sebagian dari apa yang saya lakukan. Yang pertama, mengapresiasi tugas anak-anak. Yang kedua, kadang tugasnya tidak terjawab, masih ada kebingungan, tidak ada pembahasan. Saya buatkan pembahasan, sajian ujian dibuat menarik, setelah ujian dibahas, kemudian diberikan manfaat, ditanamkan ke mereka apa sih gunanya kita belajar materi ini, supaya anak-anak tahu bahwasanya materi ini tidak sekedar dimasukkan di dalam kepala, tapi ke depannya kita mau jadi apa. Sukses buat adik-adik semua. Terima kasih. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir pula kegiatan produktif kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Destria, saya ucapkan banyak terima kasih. Iya, nak, sama-sama. Dan semoga ilmunya bermanfaat bagi orang banyak dan para pemirsa di rumah. Untuk para peserta, saya ucapkan banyak terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Untuk yang di rumah, jangan lupa tetap saksikan kegiatan produktif OSIS Mantoli-Toli di fanspage Mantoli-Toli Update pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, setiap Senin sampai Kamis. Saya Muhammad Sikril beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat.